Saya buatlah satu contoh. Ada seseorang pernah mencuri 13 tahun yang silam, tapi hari ini dia sudah jadi imam masjid. Jadi kalau dia sudah jadi imam masjid, apa pencurian yang selama dilakukan 13 tahun ini akan tidak boleh kita tutup, karena sudah merugikan orang banyak, merugikan negara. Itu yang maksudku. Supaya saya melihat tentang PPH TV yang hilang oleh Pemkab Natawar. Jadi kalau pandangan saya, Bu, tentang berdirinya BUMD, saya sangat mendukung, asalkan tidak menghilangkan hak-hak masyarakat yang ada di sekitar Patahan. Itu saya yang paling mendukung. Dan ini sudah kita bisa sampaikan berulang kali ke Pak Bupati, tapi tetap tidak ada tanggapan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Umpan dari Pilar Patahan tadi, mengharapkan persoalan ini cepat selesai dan berharap memang ditengahi oleh eksistensi atau kehadiran dari BUMD. Ya, ini tadi dari Pilar Patahan ya. Kemudian betul ya. Kemudian dari Perjuangan Pekerja Patahan ini mempertanyakan legalitas dirumahkannya. Tadi sudah dijawab, itu situasional mengingat harga TBS yang anjlok. Dan ini juga kami perlu ketegasan mengenai BUMD dari pandangan dari Perjuangan Pekerja Patahan. Apa pandangan mengenai BUMD yang akan kita segera bentuk? Saya persilakan. Terima kasih Bu Wakil. Yang tadi saya tanyakan itu Bu, bukan masalah apa, masalah pekerja dirumahkan ini Bu, bukan masalah harga sawit turun. Setelah perdamaian antara Pak Tarman dengan Sago, di sini ya Bu, bukan masalah harga sawit turun. Setelah perdamaian tersebut, anggota pekerja ini dirumahkan. Nah itu Bu. Tapi terkait masalah BUMD, kami dari para pekerja sangat mendukung terkait yang dibilangkan Pak Umpan tersebut. Kami betul-betul sangat mendukung adanya BUMD di Kecamatan Patahan. Jadi satu lagi, tadi saya mendengar Kapolres membicarakan masalah tidak ada lagi kegiatan di lokasi. Itu dari pihak mana saja Pak? Ataukah dari pihak Pak Tarman atau dari kelompok yang lain? Atau sama sekali ditiadakan kegiatan di lokasi tersebut Pak? Ya, terima kasih. Jadi saya tadi sudah menyampaikan juga, itu keputusan kita kemarin di kantor camat. Pak Camat sudah menjelaskan, biarpun saat sekarang ini Pak Tarman yang mengelola dan menguasainya, karena itu kan sawit yang ditinggal sekarang, lahan yang kita permasalahkan ini ya lahan yang berbuah, tak mungkin juga dibiarkan. Tapi untuk saat sekarang ini, karena berada di kekuasaan beliau Pak Tarman, kita bukan berpihak ke Pak Tarman ataupun yang lain. Kita di tengah ini, kita hanya menciptakan kondusif di sana. Hanya itu yang kita luruskan ya Pak. Ada hitung-hitungan nanti yang akan dibuat oleh Pemda dengan pengendalian itu. Jadi tidak usah diragukan. Nanti kesepakatannya perwakilan masing-masing ketua kelompok bisa hadir pada saat rapat untuk memutuskan ini, pengelolaan ini. Silahkan. Tadi juga sudah disinggung, sudah berapa lama, sudah berapa tahun dikelola. Ya silahkan. Tapi untuk saat sekarang ini, karena karena kebun berbuah, dan ini masih di dalam forum dipimpin oleh Bu Wakil. Kalau ada kebijakan yang lain silahkan, biarpun tidak Pak Tarman silahkan. Yang jelasnya kami tidak menginginkan ada di situ tindakan-tindakan yang melawan hak. Itu saja. Terima kasih. Ini dari Perjuangan Pekerja Patahan, BUMD mendukung. Kemudian dari kelompok Pak Tarman Tanjung juga ini saya garis bawahi terbuka untuk pengelolaan bersama, dan artinya itu BUMD juga didukung oleh kelompok Pak Tarman ya dalam hal ini. Begini, saya belum dapat untuk memutuskan BUMD dikelola oleh BUMD, akan tetapi pandangan saya
ini perlu pengkajian manfaat dari masyarakat. Kenapa saya katakan demikian? Karena kebun ini dulunya dimulai dari paham masyarakat. Ini perlu Pak siapa tadi? Isman, Pak Isman, ini baru sebatas dukungan mengenai penguasaan, mengenai pengelolaan kita belum sampai. Tadi saya garis bawahi BUMD mengelola versi Pak Isman. Ini baru sebatas dukungan, bukan, kita belum masuk pada substansi pengelolaan yang sekarang menjadi perdebatan kita bersama. Jadi saya hanya memastikan dukungan terhadap pembentukan BUMD, belum sampai kepada pengelolaannya. Ya, saya jawab. Sepanjang itu kebaikan maslahat yang untuk masyarakat, terutama sekali untuk masyarakat, saya akan mendukung. Nah, kalau memang kajian itu mengarah yang lebih baik dari BUMD, ya saya juga mendukung. Nah, jadi makanya saya bilang tadi perlu kajian-kajian yang arif dari pada Pemda supaya hal ini manfaatnya bermanfaat yang luar biasa terhadap masyarakat. Karena ini adalah dimulai dari hak masyarakat. Sekian, terima kasih. Pak Isman, dari saudara kami NU Pak Agusman ada cerita 20 hektar, 30 hektar. Perkenalkan dulu Bu, saya Kepala Desa Kuala Batahan, nama saya Ahmadi, saya mewakili M3 Desa 1 Kelurahan. Yang saya hormati Ibu Wakil Bupati beserta jajaran Pemkab Madinah yang telah memfasilitasi kami hadir di ruangan Ibu Wakil Bupati ini. Di sini kami ada sedikit masukan Bu, atau permohonan lah kepada Ibu dan harapan kepada seluruh ketua kelompok yang ada di dalam permasalahan lahan yang kita permasalahkan ini Bu. Yang pertama, kami bermohon kepada Ibu agar ini dapat diselesaikan secepat mungkin, karena kami takut masyarakat kami ini terjadi pertumpahan darah di lokasi yang kita permasalahkan itu. Kemudian untuk mencari keputusan pada rapat sore hari ini Bu, kami berharap sebelum pemerintah Pemkab memutuskan permasalahan sengketa lahan ini Bu, kami mohon agar dapat diputuskan atau dibuat status lahan tersebut untuk hari ini. Dari kami masukan Bu untuk bisa sterilnya di lokasi, kami harapkan di situ jangan ada lagi aktivitas. Artinya kita bikinlah Bu di status tanah itu untuk sementara dapat keputusan hasil rapat ke depannya Bu. Mungkin itu dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kades Kuala Batahan tadi ya, yang mewakili 3 desa 1 kelurahan. Kemudian tadi Pak Agusman dari NU berbicara mengenai lahan yang dihibahkan. Dan hasilnya ini nanti kalau memang diberi, kalau memang keputusannya nanti memiliki hak atas lahan tersebut untuk perbaikan untuk pendidikan. Benar ya Pak statementnya tadi? Nah, untuk perbaikan untuk pendidikan nanti kami harap terus berkoordinasi, penggunaan dananya ini terus berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, dalam hal ini Dinas Pendidikan. Saya, dalam catatan saya, NU juga mendukung berdirinya BUMD untuk dalam hal sengketa lahan ini. Pak Kapolsek, ini tadi saya juga memiliki catatan untuk pemerintah Kabupaten Mandailing Natal memberikan pemahaman bagaimana kita untuk sama-sama menjaga Kaptibmas di Kecamatan Batahan. Dalam hal ini mengusulkan untuk sementara waktu stand-pas. Dan terakhir dari Pak Kades meminta kejelasan lahan
status lahan dan berharap Stepas juga sampai ada keputusan yang mengikat yang sama-sama kita setujui. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, dari seluruh unsur dan kelompok di sini dalam catatan kami menyetujui kehadiran BUMD karena memang sesuai dengan hasil dari pengadilan PT UN kemarin yang kami tahu tanah ini kembali dalam penguasaan pemerintah, dalam hal ini pemerintah Kabupaten Mandailing Natal. Untuk itu dalam kesempatan ini kami ingin menegaskan pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, ada Kabak Perekonomian di sini, akan segera membentuk baik itu perseroda ataupun apa istilahnya nanti sesuai undang-undang yang berlaku saat ini, kita akan membentuk BUMD. Nah, BUMD ini akan menjadi wadah. Siapa yang mengelolanya, ini harus kita duduk bersama lagi. BUMD ini sampai hari ini belum terbentuk. Kita sedang dalam proses penyusunan naskah akademik, ya Pak Kabak ya, penyusunan naskah akademik. Dalam hal ini kami ingin menegaskan 165 hektar itu sekarang menjadi penguasaan dari pemerintah Kabupaten Mandailing Natal. Ini saya harapkan persetujuan dan pemahaman bersama ya. Kemudian saya meminta kepada Pak Camat untuk membentuk kembali, mengadakan rapat di sana, siapa yang akan mengelola tanpa mengabaikan hak-hak masyarakat kami yang sudah berkecimpung, yang sudah bekerja di sana. Jangan ada yang ditinggalkan, kelompok manapun. Dan kami juga meminta kepada kelompok Pak Tarman untuk melakukan pendataan mengenai anggota Bapak kelompok di sana dan berkoordinasi terus dengan Pak Camat mengenai inilah tadi saya masuk pada substansi pengelolaan. Kalau penguasaan kita tadi sudah sama-sama setuju, ini sekarang pengelolanya siapa? Kami tidak ingin mengabaikan hak-hak masyarakat kami di sana. Ada ini juga mengenai masalah ekonomi. Kemudian Pak Camat punya tugas itu sebelum kita nanti melakukan rapat di kabupaten, harapannya siapa yang mengelola ini sudah mengerucut sehingga dalam waktu dekat dapat kita ambil satu keputusan. Kami harap kehadiran BUMD perkebunan untuk di Kecamatan Batahan ini nanti dapat dimaknai sebagai itikat baik pemerintah Kabupaten Mandailing Natal dengan merangkul seluruh unsur dan kelompok yang telah dan memiliki ikatan emosional, memiliki ikatan sejarah dengan lahan yang bersengketa ini. Ini kami harap juga masyarakat untuk tidak gontok-gontokan. Bapak Ibu yang kami hormati, kalau kita gontok-gontokan terus, ini ketidakpastian hasilnya. Sementara kita semua di sini mengharapkan sebuah kepastian. Susah kita maju kalau kita gontok-gontokan terus. Kami harap mediasi dari pemerintah daerah ini mampu kita selesaikan sengketa yang kalau tidak salah sudah 15 tahun ya. Saatnya lah kita akhiri sengketa lahan ini dengan melahirkan satu keputusan bersama yang inklusif, yang merangkul semua golongan. Dan nanti BUMD ini kami bertekad pemerintah Kabupaten Mandailing Natal hari ini saya nyatakan mewakili Pak Bupati. Sebelum rapat tadi saya konsultasi minta petunjuk kepada beliau. Saya nyatakan hasil penghasilan dari BUMD perkebunan mayoritas, ini untuk digaris bawah ya, mayoritasnya nanti dari BUMD perkebunan yang ada di Kecamatan Batahan, pembangunannya mayoritas untuk kecamatan itu sendiri. Jadi kami harap ini satu keputusan yang dapat diterima. Ini untuk disiapkan notulen dan ditandatangani bersama. Dan saya tidak ingin ada kita yang hadir di sini tidak mengakui hasil karena tidak ditandatangani. Jadi saya harap itu segera diselesaikan notulen rapat dan untuk kita tandatangani segera mungkin. Saya khawatir kalau kita begini terus Bapak Ibu, kita jadi tamu nanti di rumah sendiri. Jadi saatnya kita berhenti gontok-gontokan, saatnya kita bersatu
mengambil sebuah keputusan yang mana ini untuk kebaikan bersama. Jadi dalam hal ini semangatnya pemerintah Kabupaten Mandailing Natal juga melalui BUMD nanti pendapatannya akan naik. Masa luasan daerah Kabupaten Mandailing Natal sebegini luas pemerintah tak punya kebun? Kan luar biasa ini kalau kita berpikir tidak punya kebun. Bodoh pemerintahnya. Bukan pemerintah daerahnya yang mengelola, nanti masyarakat. Sehingga ini ada transparansi di sini. Dan kami nanti kalau melakukan audit juga untuk kita sama-sama mengedepankan azas transparansi. Kami berharap juga dari TNI Polri untuk menjaga Kamtibmas di sana. Kami tidak ingin ada keributan, kami tidak ingin ada gontok-gontokan. Sampaikan salam kepada keluarga kita di sana. Mudah-mudahan dalam waktu dekat Pak Camat mengenai pengelolanya itu kami harapkan segera mungkin dirapatkan, dan mudah-mudahan tidak terlalu lama lagi kita bisa duduk bersama menghasilkan satu keputusan. Mungkin ini yang saya sampaikan sebagai